Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ruang sampel dan titik sampel. Untuk hari ini akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Khusus kali ini tentang peluang sebuah koin atau beberapa koin. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah syarat pertama, agar bisa menguasai tentang peluang, kalian harus memahami tentang titik sampel serta ruang sampel dari suatu kejadian. Khusus di sini berarti kalian sudah paham mengenai titik sampel 1 koin, 2 koin, 3 koin, dan seterusnya. Selanjutnya untuk peluang, kita simbolkan dengan P. Cara mencari nilai peluang yaitu NA per NS. Untuk keterangan bisa lihat di layar. Contoh real mengenai peluang, misalkan kita mempunyai 2 kupon undian berhadiah, kemudian kita masukkan 2 kupon tersebut ke dalam kotak undian, dan setelah dihitung total kupon yang ada di dalam kotak adalah 30. Sehingga peluang kita memperoleh hadiah adalah 2/30. Contoh yang lain, misalkan kita masuk ke perguruan tinggi, sedangkan pendaftar totalnya adalah 500, sehingga peluang kita masuk ke perguruan tinggi tersebut adalah 1/500. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal. Untuk kasus ini adalah soal yang pertama. Ini mengenai satu buah koin atau satu buah mata uang logam. Kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya gambar. Selanjutnya kita ke bagian penyelesaian. Pada pelemparan satu koin atau pelemparan satu buah mata uang logam, apabila kita lempar 1 kali, maka banyak kejadian muncul atau titik sampelnya adalah bisa muncul A atau G. A itu angka, G itu gambar. Sedangkan ruang sampelnya itu ada 2. Lalu bagaimana menentukan peluang munculnya gambar? Kita menggunakan cara P sama dengan NA dibagi NS. NA itu artinya apa? Banyaknya kejadian. Khusus kali ini adalah banyaknya kejadian muncul gambar. Kemudian NS itu apa? Banyak anggota ruang sampel. Untuk kasus ini adalah ada 2. Kemudian kita lihat di situ untuk nilai dari peluang munculnya gambar adalah 1 dibagi 2 atau 1/2. 1 itu dari mana? 1 itu dari munculnya gambar. Apabila kita melempar 1 koin, maka munculnya gambar itu ada 1, yaitu G. Sehingga peluangnya untuk mencari peluang munculnya gambar adalah 1/2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu di sini ada 2 buah mata uang logam atau koin dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya keduanya angka adalah. Jadi di sini untuk kasus yang kedua atau soal kedua adalah tentang pelemparan 2 koin. Bagaimana penyelesaiannya? Kita harus mengetahui tentang titik sampel dan ruang sampelnya. Titik sampelnya yaitu AA angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, GG gambar-gambar. Sedangkan untuk ruang sampelnya itu ada 4. Bagaimana menentukan peluang muncul keduanya angka? Kita menggunakan cara yang sama, yaitu NA per NS. NA banyaknya kejadian muncul keduanya angka, yaitu 1, kemudian NS banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 4. 1 itu dari mana? Dari muncul keduanya angka. Di titik sampel kita lihat untuk muncul keduanya angka ada 1, yaitu AA. Sehingga muncul keduanya angka yaitu 1. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel adalah 4. Jadi untuk peluang muncul keduanya angka adalah 1/4.
Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang keempat. Mohon maaf untuk soal ketiga kita tidak bahas karena intinya sama dengan soal yang kedua. Untuk soal yang keempat, di sini pertanyaannya adalah peluang muncul dua gambar jika kita melemparkan 3 mata uang logam bersama-sama adalah. Selanjutnya kita lihat pada bagian penyelesaian. Di situ ada tabel 3 koin. Jadi syaratnya kita harus mengetahui titik sampel dan ruang sampelnya secara benar. Apabila kita kurang paham mengenai titik sampel dan ruang sampel di 3 koin, maka kita kesulitan untuk menentukan peluang muncul dua gambar. Ingat, untuk mencari peluang suatu kejadian kita menggunakan cara yang sama, NA dibagi NS atau NA per NS. Kita peroleh untuk peluangnya adalah 3/8. 8 itu dari mana? Itu dari total ruang sampelnya atau total dari semua kejadian. Selanjutnya kita akan memahami 3 itu dari mana. 3 adalah sesuai dengan banyaknya kejadian muncul dua gambar. Kita lihat pada titik sampel. Di situ ada 8 kejadian, yaitu AAA jika muncul ketiganya angka. Sedangkan yang kita cari adalah muncul keduanya gambar. Berarti kita fokus untuk yang ada 2 gambar. Untuk yang AAA itu adalah ketiganya angka, berarti nggak mungkin. Kemudian kita lihat bagian sampingnya itu ada AGG. Berarti itu 2 gambar dan 1 angka. Berarti ini memenuhi syarat, yang penting ada 2 gambar. Kemudian GAG juga memenuhi, GGA juga memenuhi. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada GGG, itu tidak memenuhi karena ketiganya gambar. Dan bagian kanannya GAA itu tidak memenuhi karena itu hanya ada 1 gambar. Sedangkan yang diminta adalah 2 gambar. Jadi peluang muncul 2 gambar adalah 3/8. Demikian untuk pembahasan soal keempat. Sedangkan untuk soal yang kelima kalian bisa perhatikan pada slide berikutnya.